Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Taumi Rusdi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah ujian tengah semester Hukum Keluarga dan Waris BW. Ya, saya dari Ilmu Hukum kelas C semester 5 NIM 11830500130. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebagian dari pengertian perkawinan dan waris. Oke, langsung ke materinya. Pengertian perkawinan. Dalam undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Pasal 26. Hubungan-hubungan perdata ialah hubungan yang hanya melibatkan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Itu disebut dengan hubungan perorangan. Dan pengertian perkawinan dalam BW hanya menjelaskan pengertian yuridis saja. Dalam isinya adalah, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1. Nah, yang kedua ada pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Memiliki 3 unsur dalam pengertian ini, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Asas perkawinan. Kita masuk dalam asas perkawinan. Pada BW, asas yang digunakan dalam perkawinan adalah terdapat 2. Yang pertama adalah sepakat, yang kedua monogami mutlak. Pasal 27. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asas yang digunakan dalam perkawinan adalah A. Sepakat. Pasal 3 ayat 2. B. Monogami tidak mutlak. Pasal 3 ayat 1. Yang membedakan adalah monogami mutlak dan monogami tidak mutlak. Pada BW, monogami mutlak. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, monogami tidak mutlak. Oke, ke poin 3. Sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan menurut BW apabila terdapat 2. Secara yuridis, hubungan-hubungan keperdataan terpenuhi. Pasal 26. B. Yang hendak kawin memberitahukan kepada pegawai catatan sipil di tempat salah satu pihak. Pasal 50. Perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila A. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 3 ayat 1. B. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 2. Lanjut ke poin 4. Pengertian waris. Dalam KUH Perdata Hukum, waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli waris. Jadi di sini ahli waris mendapatkan warisan dari peninggalan yang sudah meninggal. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga. Bahwa hukum kewarisan adalah hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut ke tadi pengertian waris. Jadi sampai di tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Poin 5. Dalam undang-undang terdapat 2 cara untuk mendapat suatu warisan. Oke. Ahli waris menurut undang-undang dalam pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin, dan suami atau istri yang masih hidup terlama. Keluarga saudara yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam 4 golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada setelah ini. Oke. Sifat hukum waris perdata Barat BW. Poin ke-6, yaitu menganut sistem pribadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
B. Sistem bilateral, mewaris dari pihak ibu maupun bapak. C. Sistem pederajatan ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Oke, kita masuk ke poin tadi yang 4 golongan. Ini ada di poin 7. Ahli waris dibagi dalam 4 golongan, yaitu golongan 1, suami istri yang masih hidup. Suami istri yang masih hidup terlama dan anak keturunannya. Ini terdapat dalam pasal 852 KUH Perdata. Nah, terdapat golongan 2, orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Yang keempat, golongan keempat ada paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Mengapa ahli waris dibagi menjadi 4 golongan? Ya, tentu saja dibagi 4 golongan. Jadi jika golongan 1 masih ada atau masih hidup, jadi yang akan diberikan waris adalah golongan 1, tidak akan diturunkan kepada golongan 2. Oke, lanjut ke soal ya. Jadi di sini ujian tengah semester diberikan tugas untuk membuat 8 soal dan 8 jawaban. Nanti akan saya taruh di samping sini lah buat menutupi exhaust ini. Oke ya. Ini jika kita lihat dalam PowerPoint tersebut, A meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri B, seorang anak perempuan C, dan seorang anak laki-laki D. Sebelum A menikah dengan B, A memiliki harta peninggalan sebesar 12 juta. Buatlah bagan dari penjelasan tersebut dan jelaskan pembagian pada tiap ahli warisnya. Oke, di sini sudah terlihat bagannya. Oke, saya sedikit melipir agar terpampang jelas. Oke. Di sini penyelesaiannya kita lihat ini bersama ada bagan. Ya, penyelesaiannya jika HPA 12 juta itu berarti kalau misalkan di golongan 1 dibagi rata dari jumlah ahli warisnya. Misalkan ahli waris terdapat 3. Jadi misalkan 12 juta dibagi 1/3. Jadi dibagi 3. Dan per orang mendapatkan 4 juta rupiah. Oke. Ini dasar hukumnya adalah 852 BW. Jadi B, C, dan D mendapatkan nominal 4 juta rupiah dari masing-masing ahli waris. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini ada soal A meninggal dunia meninggalkan seorang istri B dan seorang anak perempuan C, seorang anak laki-laki D, dan seorang ayah F. Memiliki harta peninggalan sebesar 12 juta. Buatlah bagan dari penjelasan tersebut dan jelaskan pembagian pada tiap ahli warisnya. Oke, jika kita di sini membahas golongan pertama, jadi di sini yang huruf F tidak mendapatkan waris karena dia berada di golongan 2. Karena anak-anaknya masih ada. Yang berhak mewaris adalah B, C, dan E karena berada dalam golongan 1. Jika harta peninggalan 12 juta yang dibagikan kepada ahli waris, sama seperti halnya di nomor 1, tapi ini dibagi 4. Jadi 1/4. Jadi setiap ahli waris yang mendapatkan 3 juta rupiah. B mendapatkan 3 juta, C mendapatkan 3 juta, D 3 juta, dan E 3 juta. Dasar hukumnya 852 BW. Oke, di sini cukup jelas ya. Jadi itu kalau golongan 1 itu dibagi rata dengan ahli warisnya. Tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Di soal nomor 2, A meninggal dunia. Ini masuk ke golongan 2 ya. Nah, ini sudah terdapat di sebelah sini, mungkin ada sedikit delay karena ya editnya kurang. A meninggal dunia meninggalkan ayah B. Ayah di sini adalah B, ibu C, dan 3 orang saudara kandung D, E, dan F. Memiliki harta peninggalan sebesar 12 juta. Nah, di sini sudah terdapat bagannya, di samping sini sudah terdapat bagannya. Jadi penjelasannya adalah jika harta peninggalan A 12 juta, bagian B bagian C 1/4. Bisa harta peninggalan A yang dibagikan kepada D, E, F. Jadi B dan C dibagi 1/4 dan sisanya dibagikan kepada D, E, F. Oke, hitungannya di sini adalah B ditambah C 1
1/4 ditambah 1/4 sama dengan 4 dikali 1/4 dikali 1/4 sama dengan 4/4. Jadi kurangi 2/4, jadinya setiap B dan C mendapatkan 2/4. Oh sorry, maaf. Jadi B dan C mendapatkan 3/12 jika dikalkulasikan seperti ini. Ya, ini sudah ada di sini ya. Oke, masing-masing mendapatkan 2/12. Oke, jadi pembagian HP-nya adalah B mendapatkan 3/12, yaitu nominal 3 juta, C 3 juta, D mendapatkan 2 juta rupiah, E 2 juta, F 2 juta. Dasar hukum yang dianut adalah 854 BW. Oke, juga mungkin ini sudah cukup jelas ya. Jadi pembagiannya itu B dan C 1/4, dan sisanya dibagikan kepada anak-anak saudara yang lain. Oke, lanjut ke soal nomor 2 golongan kedua. A meninggal dunia meninggalkan ayah, yaitu poin B, dan 4 orang saudara laki-laki C, D, E, dan F. Nah, di sini memiliki harta peninggalan sebesar 12 juta. Buatlah bagian dan penjelasan tersebut dan jelaskan pembagian pada tiap ahli warisnya. Jika kita lihat bagian di sini terdapat A, ya, yang meninggal dengan kotak hitam, dan yang sederajat ini adalah saudara. Jadi bagian B bagian ayah adalah 1/4. Sisa HP yang dibagikan dari 1/4 dibagikan ke C, D, E, dan F. Jadi sisanya 3/4. Masing-masing mendapatkan, jika pembagian HPA adalah, nah ini ada sudah terlamanya. B mendapatkan 4/16, yaitu 3 juta rupiah. E 3/16, 2.250.000. C 3/16, 2.250.000. F 3/16, 2.250.000. Begitu juga dengan D, dia mendapatkan 2.250.000. Dasar yang dianut adalah dasar hukumnya adalah 854 BW. Oke, kita lanjut ke golongan ketiga. Golongan ketiga ini ada yang soal pertama. A meninggal dunia meninggalkan kakek dan nenek dari garis ayah B, serta meninggalkan kakek dan nenek dari garis ibu C dan D, memiliki harta peninggalan sebesar 12 juta. Buatlah bagian penjelasan tersebut dan jelaskan pembagian pada tiap ahli warisnya. Nah, di sini tuh ada profil itu pembagian, jadi dibagi 2. Dari 12 juta dibagi 2 dari jalur ibu dan ayah. Nah, jadi masing-masing mendapatkan 1/2 dari ibu dan bagian ayah. Di samping kanan ini ibu, di samping kiri ayah. Oke, selanjutnya pembagian HP-nya adalah, jadi di sini karena dibagi 2 dan yang masih hidup ada 4 orang, jadi dibagi rata. Jadi setiap ahli waris mendapatkan 1/4, yaitu nominalnya sebesar 3 juta rupiah kepada B, dan D 1/4 3 juta rupiah juga, C 1/4 3 juta rupiah, E 1/4 dan mendapatkan nominal 3 juta rupiah. Dasar hukumnya adalah 853 BW. Oke, kita lanjut ke nomor 2 golongan ketiga. Nah, di sini sudah terdapat P meninggal. Ahli warisnya adalah kakek dari pihak ayah, yaitu B, dan ayah dari nenek pihak ibu, yaitu C. Bagaimanakah step pembagian ahli warisnya? Jelaskan bagian mana sudah terdapat bagiannya dan tentukan berapa pendapatan ahli warisnya. Nah, ini seperti yang tadi ya, dibagi menjadi 2 terlebih dahulu, jadi dibagi 1,5 dan 1,5. Maka B yang berada dalam pihak ayah mendapatkan 1,5 dan C dari pihak ibu mendapatkan 1,5. Jika harta peninggalan sebesar 12 juta, maka yang didapatkan B adalah 6 juta rupiah karena dibagi 2. C dan C mendapatkan 6 juta rupiah. Dasar hukum yang dianut adalah 853 BW. Oke, kita lanjut ke golongan keempat. Ini soal pertama. A meninggal dunia meninggalkan saudara sepupu dari pihak ayah B dalam derajat keempat, dan saudara sepupu dari garis ibu C dan D dalam derajat keempat dan kelima memiliki harta peninggalan sebesar 12 juta rupiah. Buatlah bahkan dan penjelasan tersebut dan jelaskan pembagian pada tiap ahli warisnya. Penyelesaiannya ini seperti ini ya, seperti kita lihat di bagian samping saya. Jadi di sini D tidak mendapatkan harta warisan karena
dari ahli waris C masih hidup atau masih ada. Jadi jika harta peninggalan A sebesar 12 juta, bagian B dari garis A yang mendapatkan 1/2. Atau bisa jika dikalkulasikan ini akan mendapatkan 6 juta rupiah ahli waris B, dan itu juga ahli waris C akan mendapatkan 6 juta rupiah karena dibagi 1/2. Dasar hukumnya adalah 858 BW. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 golongan keempat. A meninggal, B adalah paman, A adalah keluarga, B adalah paman, A keluarga garis ke samping dari pihak ibu adalah C, merupakan paman A. Buatlah bagan dan tentukan bagaimana pembagian tiap ahli warisnya dengan harta peninggalan 12 juta. Nah, bagian B ini dari garis ayah mendapatkan 1/2, dan bagian C dari garis ibu mendapatkan 1/2. Jadi pembagian HPA adalah C mendapatkan 1/2 yaitu nominalnya 6 juta rupiah, dan B mendapatkan 1/2 yaitu nominal 6 juta rupiah. Dasar hukumnya menganut 858 BW. Oke, mungkin cukup jelas ya. Oke, jika belum jelas, ini saya belajar dari buku Hukum Waris Effendi Rani, Sarjana Hukum. Ini saya beli di online shop ya, mungkin ada juga di online shop atau tempat-tempat buku terdekat. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, datang dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.